Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisya Linda Utami, mata kuliah Ekonomi Mikro, kelas MJ 106, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas satu produk atau jasa dan berada pada bentuk atau struktur pasar apa. Di sini saya akan coba memberikan contoh yaitu pasar retail di Indonesia. Yakni contohnya seperti Indomaret, Alfa, Superindo, Carrefour, dan lain sebagainya. Retail berada dalam pasar monopoli karena ada banyak perusahaan yang menjual banyak barang sama tetapi merek dan pemasaran berbeda. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah pasar yang mana selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tetapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Harga yang ditawarkan oleh para penjual di pasar bersaing tidak sempurna akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Pasar persaingan tidak sempurna juga seringkali disebut sebagai suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Karena itu, jenis pasar ini dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar. Secara umum, ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna adalah sebagai berikut. Jumlah penjual sedikit tetapi banyak pembeli. Penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Penjual baru akan susah untuk bersaing. Tidak ada produk pengganti barang yang dijual. Jenis pasar persaingan tidak sempurna. Jika dilihat dari aspek pembeli, pasar persaingan tidak sempurna dikelompokkan menjadi 5, yaitu A. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah sebuah pasar di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Produsen maupun perusahaan yang menguasai pasar tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas serta sudah memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Contohnya, perusahaan yang tergolong di dalam jenis pasar monopoli adalah perusahaan BUMN PLN, Telkom Indonesia, dan perusahaan minyak bumi dan juga gas alam lainnya. Adapun ciri-ciri pasar monopoli sebagai berikut. 1. Hanya ada satu penjual tunggal di pasar. Produk unik tanpa subsidi langsung dijual pemilik kendali penuh atas harga. Hambatan masuk yang tinggi bagi pesaing baru. B. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa penjual. Produk yang dihasilkan atau ditawarkan pun sama atau tidak berbeda jauh dengan produk penjualan lainnya yang ada di dalam pasar oligopoli. Setiap kebijakan yang diambil penjual dan menguasai pasar oligopoli akan berpengaruh pada penjualan mereka yang menjadi produsen yang memproduksi produk serupa. Sebab keuntungan yang diperoleh sangat tergantung pada persaingannya. Contoh dari pasar oligopoli adalah industri sabun, industri baja, industri rokok, industri pasta gigi, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri pasar monopoli adalah sebagai berikut. 1. Hanya ada satu penjualan tunggal di pasar. 2. Produk unit tanpa substitusi langsung. Penjualan memiliki kendala penuh atas harga. 3. Hambatan masuk yang tinggi bagi pesaing baru. C. Pasar monopolistik.
Pasar monopolistik adalah salah satu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan barang yang sama. Akan tetapi setiap barang yang dimiliki mempunyai pembedaan dan pemilik tersendiri. Para penjual yang ada dalam pasar monopolistik ini tidak ada batasnya. Sehingga para produsen baru bisa sangat mudah masuk ke dalam pasar tersebut. Adapun contoh dari pasar monopolistik adalah industri makanan, makanan kemasan, perabotan rumah tangga, minuman dengan aneka rasa, dan baju ataupun pakaian. Berikut ciri-ciri dari pasar monopolistik. 1. Hanya beberapa penjual dominan yang mengendalikan mayoritas pasar. 2. Produk bisa homogen atau berbeda-beda. 3. Persaingan bisa kuat atau lemah tergantung pada tindakan pesaing. D. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah sebuah pasar di mana ada banyak penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pihak pembeli yang akan diuntungkan harga produknya dapat menjadi seperti yang diinginkan oleh konsumen ataupun pembeli. Meskipun begitu, penjual atau produsen juga harus tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Berikut ciri-ciri dari pasar oligopoli. 1. Hanya beberapa penjual dominan yang mengendalikan mayoritas pasar. 2. Produk bisa homogen atau beda-beda. 3. Persaingan bisa kuat atau lemah tergantung pada tindakan pesaing. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar yang memiliki banyak penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun yang jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produksinya sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Namun penjual tidak akan kembali mengalami kerugian atau tidak berdaya dalam menentukan harga. Kebanyakan produk yang ditawarkan adalah bahan-bahan mentah ataupun hasil alam. Sedangkan konsumen yang ada di dalam pasar oligopoli mayoritas adalah pedagang yang akan mengelola lagi produk yang mereka dapatkan dari pasar tersebut menjadi barang jadi. Contoh pasar oligopoli antara lain sebagai berikut. Hanya beberapa pembeli dominan yang mengendalikan mayoritas pasar. Banyak penjual pesaing untuk menjual kepada beberapa pembeli dominan. 3. Harga ditentukan oleh pembeli. Demikianlah dari saya. Terima kasih.